Alhamdulillah, masih semangat ya? Iya, Bu. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu punya yel-yel, silakan semuanya berdiri. Nah, cara yel-yelnya itu seperti ini. Tepuk semangat. 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 Oke? Sudah paham? Paham. Oke, sekali lagi coba. Tepuk semangat. 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 Oke, siap. Oke, silakan duduk lagi. Siapa yang hari ini piket? Laila, Bu. Laila sudah piket? Sudah, Bu. Oke, yang lainnya sudah piket ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengabsen kehadiran siswa ya. Baik, Bu. Laila Inti Loba, hadir. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Mary Oktaviani, Hadiroh. hadir, masih semangat ya? Masih, Bu. Rodiani, Izin, Bu. kemana? Katanya ada acara keluarga, Bu. Oh, ada acara keluarga. Siapa lagi yang hari ini tidak hadir? Khalid, Bu. Holly, terus? Sudah, Bu. Sudah, Holly saja. Berarti yang lain hadir ya, tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persebaran flora dan fauna ya. Tentang persebarannya yaitu dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Ada Asia, kemudian Australia, kemudian peralihan. Jadi ada 3. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kita belajar tentang materi perubahan interaksi antar ruang, kita akan menganalisis perubahan akibat interaksi antar ruang. Kemudian memberikan contoh perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke, setelah melihat gambar ini, jelas gambarnya? Jelas, Bu. Jelas. Coba siapa yang bisa mengilustrasikan gambar apa itu? Saya, Bu. Mary, silakan Mary. Itu tuh gambar orang yang sedang migrasi, Bu. Migrasi. Ada lagi? Laila, silakan Laila. Orang yang sedang mudik, Bu. Mudik. Oke, lanjut. Jadi benar sekali tadi gambar ilustrasi yang sudah dipaparkan itu mengenai perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan salah satunya tadi sudah dikatakan ada yang mudik, kemudian migrasi. Nah, sekarang kita mengetahui tentang interaksi keruangan, di mana interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, kemudian migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, dan lain-lain. Nah, dari gerakan interaksi antar ruang tersebut akan menghasilkan perubahan yang terjadi pada masyarakat atau pada ruang yang lain. Oke. Kemudian apa dampaknya? Dampak dari interaksi tersebut kita akan bahas hari ini ya, yaitu ada 6. Coba siapa yang mau bacain? Saya, Bu. Mary, silakan Mary. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Jadi di sini ada perubahan akibat interaksi keruangan. Ada 6 ya, sesuai dengan LKS-nya. Silakan yang LKS-nya belum dibuka, sekarang dibuka. Halaman berapa, Bu? Halaman 36. Ya, sudah? Sudah, Bu. Oke, semuanya fokus ke depan. Yang pertama, yaitu perkembangan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, di sini kita lihat di sini ada bentuk kota. Nah, kota di sini merupakan salah satu pusat dari masyarakat, dari daerah gitu kan. Karena biasanya di pusat ini banyak sekali industri, kemudian perekonomian yang maju,
sebagai pusat. Ya, karena banyak penduduknya, kemudian sumber daya manusia yang mendukung, sumber daya alamnya juga mendukung, maka berkembang pusat-pusat perkembangannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Nah, di sini kita lihat di sini ada gambar kotak yang sangat megah. Ya. Awalnya dulunya ini tentu belum ada pembangunan, jadi masih sawah ya kebanyakan. Kemudian karena adanya perubahan interaksi antar ruang, adanya yang migrasi, tadi adanya yang mudik, kemudian perubahan ini terjadi pada lahan yang tadinya sawahan misalkan atau kebun, kemudian dibikin sebagai tempat-tempat yang penuh dengan gedung-gedung ya. Jadi peralihan lahan ya. Lanjut nomor 3, perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, karena bajunya teknologi, maka banyak sekali dari para mereka yang bekerja di desa itu ingin merubah nasibnya. Ya, salah satunya mereka yang mudik, kemudian mereka yang migran, kemudian mereka yang menempuh pendidikan di kota. Itu mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau lebih bagusnya dengan memperbaiki perekonomian mereka. Kemudian yang keempat namanya sarana dan prasarana. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada gambarnya, adik-adik bisa lihat di sini. Dulu orang tua kita membajak sawah itu dengan menggunakan tenaga kerbau. Kemudian mulai pada tahun 1850 sudah mulai ada namanya traktor, tapi masih menggunakan mesin uap. Nah, sekarang sudah canggih ya, sudah menggunakan listrik. Ada juga yang sudah menggunakan aki ya. Kemudian mungkin pada masanya ibu handphone itu masih jadul ya, masih dari A sampai Z. Kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah canggih dengan adanya pembaharuan di tombolnya yang QWERTY gitu. Sampai sekarang sudah ada iPhone dan Android. Mesin ketik juga. Ini mesin ketik ini sudah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dulu zamannya Pak Soekarno itu masih menggunakan mesin ketik yang manual, yang ketika salah kertasnya dibuang. Tapi sekarang kita bisa dengan mudah untuk mengedit. Bahkan banyak sekali plagiat-plagiat yang sudah mulai digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang zaman sekarang ya. Kemudian di sini juga ada gambar ibu-ibu sedang transfer. Dulu belum ada mesin transfer ATM, tapi sekarang sudah ada. Dulu masih ke bank gitu, mereka masih sulit. Kemudian sekarang lebih praktis ya dan lebih memudahkan. Lanjut, yang kelima adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, di sini dilihat sama ya di sini. Karena perubahan budaya mereka orang-orang desa yang tadinya sangat memanfaatkan atau sangat tergantung dengan kondisi alam dan menggunakan tenaga kerbau, kemudian mereka menggunakan tenaga mesin. Jadi di sini sudah ada kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh tadi adanya interaksi antar ruang. Jadi orang-orang yang melakukan interaksi antar ruang itu selain mereka belajar, mereka juga mengamati apa yang ada atau apa yang sudah dialami oleh mereka. Kemudian yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Di sini ada gambar orang-orang Papua, kemudian orang-orang Sumatera. Nah, di sini ada perbedaan. Dulu, mungkin dari wilayah dan wilayah itu mereka bertempat tinggal pada satu tempat. Mereka homogen. Kemudian karena adanya interaksi tersebut, bisa saja orang Sumatera menikah dengan orang Papua, bisa saja orang Jawa menikah dengan orang Papua. Nah, dari situ mungkin nanti akan tumbuh atau terlahir ras-ras baru. Atau kita anggap saja seperti orang Jawa dan orang Sunda. Sekarang sudah mulai mencampur dan membaur kan. Nah, itu merupakan salah satu perubahan komposisi penduduk. Sudah ya, materi sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Meli. Ibu, contoh dari perubahan orientasi mata pencaharian seperti apa Bu contohnya? Jadi begini Meli. Dulu kita kan masih menggunakan orang-orang desa ya, orang-orang desa itu masih homogen. Mereka masih bekerja sesuai dengan apa yang ada pada lingkungannya. Artinya mereka menggunakan alam sebagai sumber mata pencaharian mereka. Mereka menjadikan lahan, perkebunan untuk melakukan atau mencari pencaharian mereka. Tapi kemudian mereka melakukan riset atau mereka juga yang berinteraksi dengan orang-orang yang lebih ahli. Kemudian mereka mulai merambah pada teknologi. Gitu. Makanya di sini ibu menggambarkan ada orang yang hanya bekerja di sawah
yang bertani, ayahnya bertani, kemudian anaknya mencapai pendidikan yang tinggi, kemudian menghasilkan seperti ini. Berarti di situ ada interaksi, ya. Interaksi itu ibu katakan bukan hanya dari perpindahan saja, tapi dari teknologi itu juga termasuk interaksi ya. Nah, gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah. Kalau tidak ada, siapa yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Ada tidak? Jika tidak ada, maka Ibu simpulkan ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, perubahan itu terjadi karena beberapa interaksi antar ruang, artinya perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain atau satu wilayah ke wilayah lain untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi dampaknya bisa positif, bisa negatif. Seperti tadi, ada yang dengan adanya interaksi antar ruang tersebut seseorang memiliki derajat yang lebih tinggi, ada juga dengan adanya interaksi antar ruang tersebut menjadikan wilayah menjadi wilayah daerah yang masih sejuk menjadi panas karena banyaknya industri ya di situ. Silakan dibuka halaman 37 ya. Di situ ada pertanyaan dampak dan analisa. Nomor 1, coba Meli analisa. Kira-kira di daerah Meli ada perubahan tidak? Ada, Bu. Ya, apa Meli? Silakan. Meli kan tinggalnya di pedesaan ya, Bu. Kalau di pedesaan kan tadinya kan lahan sawah itu luas. Nah, sekarang itu menyempit, Bu, karena banyaknya penduduk, terus dibangunnya pemukiman warga. Jadi sekarang sempit ya Meli ya? Bu. Nomor 2, silakan Laila. Iya, Bu. Kan Ya, di sini kan analisa. menggambarkan tentang tadinya nggak ada pabrik, Bu. Sekarang sudah banyak pabrik-pabrik. Nah, berarti itu masuknya contoh kepada negatif ya, negatif. Karena tadinya banyaknya lahan yang kosong, kemudian jadi sempit ya. Banyak sekali sawah-sawah yang dibangun gitu kan. Kemudian tidak ada pabrik, menjadi adanya pabrik banyak gitu. Ya, itu sudah ya pembelajaran kali ini. Silakan dilanjutkan untuk nomor 3 sampai 5 sebagai tugas. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Tugas yang kemarin ketua kelas ya dikumpulin ya. Iya, Bu. Oke, sekian dari Ibu. Apakah ada evaluasi untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terima kasih. Berarti pembelajaran kita sukses ya. Iya, Bu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang dibahas, Ibu cukupkan. Semoga kalian selalu semangat dan jaga kesehatan karena sekarang pada masa pandemi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.